Bapak Ibu sekalian yang penerima tunjangan profesi guru, sudahkah mengecek validasi SKTP di info GTK-nya? Apakah sudah valid dan terbit SKTP? Jika belum, sesi kali ini saya akan menjelaskan tahapan alur validasi di info GTK sampai nanti penerbitan SKTP untuk pencairan TPG masing-masing. Hal ini penting Bapak Ibu ketahui agar tidak terjadi kepanikan yang berlebihan ya. Kemudian hal apa saja yang perlu Bapak Ibu lakukan? Di sini saya akan jelaskan mulai dari awal sampai tuntas. Karena ini aplikasinya saling berkaitan mulai dari Dapodik, Senper GTK, Simtun, terus Info GTK. Baik, langsung saja Bapak Ibu mengenai tahapan alur lengkap penerbitan SKTP. Nah, yang pertama, pengisian atau pembaruan data di aplikasi Dapodik Sekolah. Nah, ini biasanya kan dilakukan di awal-awal semester untuk melakukan mapping rombel belajar untuk pemetaan jam mengajar Bapak Ibu masing-masing. Nah, tugas ini dilakukan oleh operator Dapodiknya sampai nanti tahapan sinkronisasi. Nah, pada tahapan ini, Bapak Ibu guru wajib memastikan bahwa data pribadi, data pendidikan, status kepegawaian, jumlah jam mengajar, itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, caranya gimana? Silakan Bapak Ibu cek di PTK Datadik. Oke, saya akan tunjukkan caranya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ketikkan saja ptkdatadik.kemdikbud.go.id. Nah, login menggunakan SSO. Kemudian di sini username-nya dan password-nya. Ini sama dengan username dan password ketika Bapak Ibu masuk ke info GTK ya. Nah, klik saja ini. Kalau muncul dua, klik saja salah satu, ini tidak masalah. Nah, di sini, di bagian biodata, Bapak Ibu bisa mengecek, barangkali Bapak Ibu adalah ASN yang baru menerima SK gitu misalnya, yang awalnya honor, maka di sini akan kelihatan apakah sudah berubah status kepegawaian atau belum. Nah, ini klik bagian pegawaian. Tadi kan di bagian biodata, ini di kepegawaian. Nah, ini sudah berubah statusnya jadi P3K gitu misalnya. Kemudian, berikutnya, ini cek di beban ajar. Di beban ajar ini, wajib Bapak Ibu perhatikan, sudahkah di mapping mencukupi 24 jam. Nah, kalau misalnya kurang jamnya kan itu bisa diberikan tugas tambahan, ya bisa tugas utamanya seperti kepala lab, wakil kepala sekolah, kepala perpus. Kemudian bisa juga dengan tugas ekuivalensi, misalnya pembina ekstra, kemudian wali kelas, dan seterusnya. Kemudian kami 6 rommel, ini masing-masing jamnya 5, sehingga 30, berarti sudah beres, tidak ada masalah. Kemudian di tugas, nah ini boleh dilihat, ini tidak ada tugas tambahan ya. Dulu pernah, tapi sudah selesai. Ini diisi aja testing. Kemudian pendidikan. Nah, ini yang penting riwayat ijazah S1-nya ini sudah masuk, ini sudah tidak masalah. Kemudian di riwayat sertifikasi, nah ini kalau sebelum-sebelumnya sudah menerima, itu sudah tidak masalah sih. Kemudian di KGB. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mengalami kenaikan gaji berkala, agar nanti TPG-nya cair sesuai dengan gaji berkala. Nah, ini sudah diinput. Ini bisa dicek. Nah, itu cara ngeceknya Bapak Ibu. Kalau misalnya di sini, misalnya saja di beban ajar ya, Bapak Ibu kan awalnya memang kurang. Tetapi ya dengan adanya pergeseran-pergeseran di sekolah biar memenuhi, ini belum masuk di sini. Tetapi operatornya mengatakan saya sudah mapping di Dapodiknya, kemudian saya sudah sinkronkan. Kalau misalnya seperti itu jawabannya, nanti silakan cek. Biasanya paling lambat 24 jam kemudian pasti masuk ke sini. Kalau misalnya belum ada masuk ke sini, berarti belum disinkronkan Dapodiknya. Nah, tapi jangan juga nanti adu urat ya. Ya, pelan-pelan aja lah, saling koordinasi biar sama-sama enak Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu ya, cara melakukan kontrol data secara mandiri. Sekali lagi, jangan hanya mengandalkan operator Dapodiknya, silakan dicek sendiri-sendiri. Ini kan bisa dilakukan. Oke, kemudian yang kedua. Nah, data-data pada Dapodik yang sudah disinkronkan, maka akan terkirim ke server Dapodik. Nah, server Dapodik ini adalah server yang menjadi pusat penampungan data-data Bapak Ibu sekalian ketika terjadi sinkronisasi pada Dapodiknya. Apakah dari data server Dapodik ini langsung masuk ke info GTK? Belum Bapak Ibu. Maka saya akan jelaskan yang tahapan ketiga. Data yang sudah masuk ke server Dapodik, maka akan masuk ke server GTK. Setelah Dapodik disinkronkan, data akan masuk ke server Dapodik, barulah selang 1 jam berikutnya akan masuk ke server GTK. Nah, apakah data ini langsung masuk ke info GTK? Ya, belum juga Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengecek info GTK misalnya di saat tahapan ini, maka data yang muncul itu ya data yang sebelumnya atau yang disinkronkan sebelumnya itulah. Ya, meskipun Dapodiknya sudah disinkronkan dengan updatean data terbaru, tapi belum muncul di info GTK. Karena
di tahapan ini masih perlu adanya validasi pada server GTK. Berapa lama proses validasi ini tergantung kesibukan di bidang GTK ini. Misalnya, pada tahapan validasi Bapak Ibu penerima TPG berbarengan dengan proses validasi pendaftaran P3K seperti tahun-tahun sebelumnya, maka bisa jadi agak sedikit lama. Nah, pada tahapan ini yang jelas Bapak Ibu tunggu saja sampai proses validasi selesai dilakukan. Kemudian tahapan yang keempat, data yang sudah selesai divalidasi, maka data diupdate sehingga data masuk ke SIMTUN. Nah, di sini perlu proses lagi karena perlu verifikasi oleh operator SIMTUN di Dinas Pendidikan untuk pengusulan penerbitan SKTP. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mengalami SKTP tidak terbit-terbit, padahal merasa bahwa data pada dapodiknya sudah benar. Operator dapodiknya sudah menyinkronkan dapodiknya. Kemudian teman-teman guru lainnya sudah terbit SKTP. Nah, disinilah perlu koordinasi dengan operator SIMTUN di Dinas Pendidikan agar tahu apa masalahnya sehingga SKTP Bapak Ibu tidak kunjung terbit. Nah, yang kelima, data akan masuk ke info GTK Bapak Ibu sekalian ketika operator SIMTUN sudah melakukan publish atau update data setelah selesai verifikasi. Apakah langsung valid? Ya, bisa jadi sudah langsung valid jika data Bapak Ibu tidak ada masalah. Bisa juga belum valid. Apa penyebab belum validnya ini? Silahkan cek di info GTK masing-masing. Di sana biasanya ada keterangan penyebabnya. Misalnya saja, Bapak Ibu adalah ASN P3K. Tetapi karena lama tidak membuka info GTK, status kepegawaian P3K-nya belum terupdate di info GTK. Padahal di Dapodik sudah statusnya P3K. Tapi di info GTK-nya belum, karena memang belum diupdate. Nah, Bapak Ibu segera lakukan klik tombol update data ASN-BKN di info GTK-nya agar status kepegawaian P3K ini turun ke info GTK. Nah, setelah update data ASN, apakah langsung valid? Ya, tidak langsung valid saat itu juga Bapak Ibu. Karena apa? Harus menunggu lagi proses validasi berikutnya. Nah, jika penyebab belum validnya ini hanya masalah status kepegawaian karena belum update data ASN di info GTK, maka setelah klik update data ASN di info GTK, maka Bapak Ibu tinggal menunggu saja proses validasi berikutnya sampai terbit SKTP. Tapi jika ada penyebab lainnya, maka silakan berkoordinasi dengan operator Dapodiknya. Kalau misalnya di Dapodik sudah ada masalah dan operator Dapodiknya sudah menyatakan datanya sudah benar atau mungkin sudah diupdate dengan data yang benar dan Dapodik sudah disinkronkan, tapi sudah berminggu-minggu belum juga ada kemajuan, maka berkoordinasi dengan operator SIMTUN di Dinas Pendidikan agar tahu apa masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, yang jelas alur datanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ya tetap berkoordinasi dengan operator Dapodik sekolahnya. Kalau memang diperlukan, misalnya seperti yang tadi saya jelaskan, ya bisa juga ke operator SIMTUN di Dinas Pendidikan. Sekian informasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.